Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma. Ya, Bu Vivi, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Rahma sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Ibu. Jadi Ibu Vivi, berdasarkan kesepakatan yang telah kita sepakati kemarin, hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik, Ibu. Tetapi sebelum melaksanakan supervisi akademik itu, saya akan melaksanakan tahap praobservasi. Apakah Ibu Vivi sudah siap? Iya, insya Allah saya siap. Iya. Jadi suatu kebahagiaan tersendiri, Bu Vivi. Saya calon guru penggerak angkatan 7, kebetulan memiliki tugas akhir, dan saya memilih Ibu Vivi sebagai rekan sejawat saya untuk saya lihat dan observasi pada saat proses pembelajaran. Terima kasih Ibu Rahma atas kesempatan ini. Ya, Ibu. Jadi Bu Vivi, sebentar itu akan ada 3 tahapan yang akan saya laksanakan. Yang pertama itu istilahnya praobservasi, yang kedua ini adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi praobservasi itu adalah kegiatan yang kita lakukan sekarang, Ibu. Jadi kegiatan ini saya maksudkan untuk kita berdiskusi mengenai apa saja sih yang Ibu Vivi akan tampilkan atau model dan media yang akan Ibu tampilkan sebentar. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu Vivi yang akan saya ajukan sebentar. Bisa? Siap. Oke, jadi pertanyaan pertama ya Bu Vivi. Kalau boleh tahu, kan ini Ibu Vivi adalah guru bahasa Inggris di kelas 7. Nah, sebentar ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam kelas itu seperti apa, Ibu? Ibu Rahma, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai, ya, nanti peserta didik itu akan mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari sebuah lirik lagu. Jadi kebetulan kami ini sekarang sudah memasuki di chapter 8, ya, chapter akhir yang temanya itu tentang lirik lagu yang bertemakan friendship dan caring. Jadi peserta didik nanti akan mampu menangkap makna dan pesan yang terkandung dalam lagu yang nanti akan saya sediakan untuk siswa. Kemudian peserta didiknya pun akan mampu mengucapkan lirik lagu dan intonasinya dengan pengucapan dan pronunciation yang benar tentunya. Iya, luar biasa sekali Bu Vivi. Jadi berdasarkan pemaparan yang Ibu Vivi tadi sampaikan, ternyata tujuan pembelajaran yang akan Ibu Vivi capai sebentar ada 3 ya Ibu, mengenai fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam bentuk sebuah lirik lagu. Kemudian siswa mampu menangkap maknanya dan siswa mampu mengucapkan lirik lagu tersebut. Ya, benar sekali. Iya, kalau tujuan pembelajaran tadi Ibu saya sudah ketahui. Mengenai model pembelajaran yang akan Ibu gunakan sebentar, ada tidak model pembelajaran yang Ibu gunakan sebentar? Model pembelajaran yang akan saya gunakan sebentar itu saya menggunakan discovery learning, yaitu pada pertamanya kami akan memberikan rangsangan atau simulasi, kemudian kita akan sama-sama mengidentifikasi masalah. Terus setelah proses pengumpulan data, pengolahan data, nanti di terakhir atau di penutup kami akan menarik kesimpulan. Oh iya, luar biasa sekali Bu. Jadi Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Saya juga sering Ibu menggunakan model ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi mengenai model pembelajaran, nah media. Sekarang kita beralih ke media. Ada tidak media pembelajaran yang akan Ibu gunakan sebentar? Iya, oke. Untuk medianya, saya memang menyediakan sebuah PowerPoint untuk nanti saya tampilkan di depan peserta didik. Kemudian saya menyiapkan juga video yang berisikan lagu beserta liriknya. Jadi nanti siswa akan terfokus pada
media yang sudah saya siapkan itu. Iya, luar biasa sekali Bu. Jadi Ibu sekarang ini tidak hanya mengandalkan buku tok saja ya Bu, buku Iya, paket, benar tetapi sekali. Ibu sudah mampu menggunakan media yang lebih bervariasi di dalam kelas. Jadi selanjutnya kapan nih Bu saya bisa melihat Ibu Vivi secara langsung mengajar di dalam kelas? Oke, kebetulan Ibu Rahma, saya ada jam keempat hari Ya. ini ya, Senin 28 Mei 2023 ini saya ada jam keempat di kelas 710. Mungkin boleh kalau Ibu Rahma mau lakukan observasi kepada saya dan peserta didik yang nanti akan saya masuki. Oh iya. Jadi kita akan sepakati Bu bahwa saya akan berperan sebagai observer dan mengamati Ibu dalam proses pembelajaran itu di kelas 710 pada jam 10 waktu Indonesia Tengah. Ya Ibu. Jadi setelah melaksanakan proses praobservasi ini, saya akan mengikuti dan melihat cara Ibu Vivi mengajar di dalam kelas. Dan setelah itu mungkin kita akan melaksanakan kan kalau ini Bu praobservasi, setelah ini adalah namanya pasca observasi. Nah pasca ini akan kita laksanakan setelah pengajar praktik saya datang. Insya Allah itu akan kita laksanakan di hari Rabu Bu Vivi. Jadi saya berharap ada kesempatan lagi untuk kedua kalinya untuk kita berdiskusi mengenai proses pembelajaran yang Ibu Vivi laksanakan. Jadi setelah percakapan yang kita laksanakan ini Bu, ada tidak yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Oh iya, dari hasil diskusi yang saya dapatkan itu saya rasa lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran ini Ibu Rahma, karena sebelum masuk di kelas kan ada ya kita sudah berbincang-bincang. Jadi yang saya rasakan sekarang dan yang saya dapatkan sekarang, saya merasa lebih siap. Oh iya, luar biasa. Jadi mungkin kita bisa langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm fine too. Oke, kelas 710. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Oke, finish. Thank you. Oke. Seperti biasa, Ibu ingin mengecek keadaan kalian satu persatu, ya. Sudah siap? Are you ready? Ainun Saskia. Salah. Ulangi deh. Ainun Saskia. Okay, good. Al-Muhaimin. Okay. Amsal. Buku. Okay. Alisa. Good. Arya. Auda. Good. Askena. Cahya. Candini. On chapter 8. Chapter berapa? Fokus di depan. Ibu sudah menyediakan satu PowerPoint tentang chapter 8, yaitu That's what friends are supposed to do. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman. Oke. Jadi di halaman 177, please open page 177. 177 sudah didapat? Oke. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita seharusnya berteman. Oke? Please open page 177. Oke, sudah? Oke. Lihat di kotak yang berwarna blue. Di situ, here we will learn to get the message of the song.
Okay, listen carefully. Dengarkan baik-baik. Are you ready? Okay. Okay, jadi setelah kalian mendengarkan tadi, after you listen the song, pastikan kalian memahami apa yang terkandung dalam lagu tersebut. Oke, coba kita lihat yuk di depan. Semuanya lihat? Oke. Kalimat pertama, if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, kira-kira artinya di situ apa? Kira-kira. Oke. Sea, apa itu sea? Dan middle. Nah, jadi the middle of the sea adalah jika kamu terombang-ambing di tengah lautan, I will say the word to find you. Akan
Raise your hand. Oke, Deris. Selalu ada untuk teman. Good. Tepuk tangan. Selalu ada untuk teman. Oke, yang lain? Another answer? Oke. Bagaimana menjadi seorang teman yang baik? Oke. Time is up. Sepertinya waktunya sudah habis. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa, ya. Oke. Sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan menyampaikan bahwa minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan membahas lagu ini, masih dalam pembahasan lagu, ya. Silakan di rumah untuk homeworknya kalian mendengarkan di YouTube, kemudian kita praktik untuk bernyanyi. Sing a song. Oke, ready? Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Thank you so much for your attention and see you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Vivi? Alhamdulillah baik. Cuman agak kurang fit hari ini. Jadi saya harap Ibu Vivi batuknya bisa lekas sembuh. Mungkin pengaruh latihan yang POR-PGRI yang Ibu Vivi mungkin jadi salah satu peserta di lomba tersebut ya, Ibu. Jadi Salah satu penyebabnya mungkin. iya, Ibu. Jadi hari ini alhamdulillah kita telah masuk ke tahap selanjutnya, Ibu. Ini adalah merupakan salah satu tugas aksi nyata kami dari CGP Angkatan 7, di mana kami itu akan melaksanakan teknik coaching. Nah, kemarin itu kita sudah melaksanakan 2 tahapan. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Nah, kalau saya tanya, kira-kira Ibu tahu tidak tujuan kita untuk berbincang-bincang hari ini seperti apa? Tujuannya mungkin untuk lebih menambah skill kita dalam mengajar, apalagi di zaman era digital yang memang sudah modern ini, maka kita pun juga harus dituntut untuk mengerti, paham IT, dan melalui program ini mungkin kita jadi lebih paham, lebih mampu, bahkan juga banyak pengalaman-pengalaman baru begitu. Ya, jadi benar sekali. Jadi sebentar akan ada tujuan yang akan kita capai yang sesuai dengan Ibu Vivi tadi sampaikan. Kita akan berdiskusi mengenai proses pembelajaran yang Ibu Vivi kemarin terapkan, dan memang kemarin Ibu Vivi telah menggunakan IT di dalam proses pembelajaran Ibu Vivi itu sendiri. Kira-kira ada tidak harapan Ibu Vivi setelah kita melaksanakan sharing atau bertukar pendapat pada hari ini? Harapan saya kedepannya saya akan lebih tertantang lagi untuk menggunakan metode-metode yang tidak monoton seperti yang kemarin-kemarin saya lakukan. Setelah program ini mungkin wawasannya saya jadi lebih bertambah. Jadi tadi tahap pendahuluan di mana kita telah mengetahui arah percakapan yang akan kita laksanakan sebentar ini ya, Bu Vivi. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin yang saya di dalam kelas seperti itu? Kalau perasaan saya sendiri agak tertantang ya sepertinya, karena yang biasanya kita mengajar tanpa di monitor dengan orang lain itu kan akan lebih berekspresi, tapi kalau ada yang memonitor pembelajaran kita tentu kita jadi agak grogi gitu. Agak grogi. Tetapi saya lihat kemarin Bu Vivi groginya tidak nampak karena Ibu Vivi mampu menguasai kelas dengan baik, siswa aktif di dalam proses pembelajaran, jadi saya rasa groginya tidak nampak. Jadi selanjutnya Ibu Vivi mengenai proses pembelajaran yang Ibu Vivi kemarin itu laksanakan, masih ingat tidak tujuan pembelajaran yang Ibu Vivi
tercapai dalam pertemuan kemarin? Jadi tujuan pembelajaran saya yang kemarin pembelajaran saya laksanakan itu peserta didik nanti mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam bentuk sebuah lirik lagu. Kemudian peserta didik juga mampu menangkap makna dan pesan yang terkandung dalam lagu tersebut. Juga peserta didik nanti mampu mengucapkan lirik lagu itu dengan intonasi dan pengucapan atau progresi. Itu ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tercapai pada pertemuan kemarin ya Ibu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap identifikasi. Kita akan berusaha mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang Ibu Vivi lakukan di kelas kemarin ya Ibu. Kira-kira setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin, ada tidak keunggulan yang Ibu miliki sehingga proses pembelajaran kemarin itu saya lihat dapat berjalan dengan baik? Jadi kalau dibilang keunggulan, sebenarnya saya tidak berhak menilai diri saya sendiri memiliki keunggulan. Cuman yang saya rasakan sendiri, siswa itu akan lebih fokus kalau kita memberikan sebuah ice breaking seperti yel-yel atau apa. Jadi seperti yang kemarin saya lakukan di kelas itu, saya lihat sudah konsentrasinya sudah agak menurun, sudah fokusnya sudah tidak di depan kelas, maka saya menggunakan ice breaking atau yel-yel yang bisa saya dan mereka akan fokus kembali gitu pelajaran. Benar sekali. Saya juga melihat bahwa Ibu Vivi memang sering kali, bukan hanya 1 kali, di awal, di tengah, dan di akhir Ibu Vivi itu menampilkan SBB. Jadi memang siswa itu fokusnya benar-benar bagus dan memang memperhatikan Ibu Vivi dalam proses pembelajaran. Nah, kalau tadi keunggulan Ibu, kira-kira dari proses pembelajaran kemarin ada tidak hal-hal yang Ibu Vivi ingin perbaiki dalam kegiatan atau dalam proses pembelajaran? Jadi kalau saya berbicara kekurangan saya dalam mengajar itu, saya rasa masih terlalu banyak kekurangan yang saya miliki. Tapi salah satunya yaitu saya kurang bisa menguasai suasana kelas kalau suara mereka itu ribut. Jadi kadang-kadang suara saya kalah begitu, kadang-kadang suara saya tenggelam. Suasana siswa dan keadaan siswa. Nah, memang dalam program Guru Penggerak kami diajarkan dalam RPP itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang kita dituntut untuk memang mengetahui minat dan situasi kelas. Jadi Ibu Vivi juga kemarin saya sudah lihat sudah mampu menguasai kelas, di mana Ibu Vivi saya lihat menggunakan media pembelajaran. Bisa dijelaskan media apa saja Ibu yang kemarin Ibu Vivi gunakan? Oke, media yang kemarin saya gunakan itu LCD, laptop, dan speaker aktif juga karena untuk membuat siswa itu mendengar materi dengan clear. Jadi laptop saya gunakan, LCD saya gunakan juga karena siswa itu tidak dipikiri bahwa siswa itu akan lebih tertarik pada saat kita mengajar biasa dengan manual atau dengan menggunakan media-media elektronik, begitu mereka akan lebih antusias, lebih antusias dan fokusnya tuh lebih terarah gitu. Jadi memang Ibu Vivi merasakan ada perubahan yang cukup signifikan di mana siswa akan lebih tertarik dalam proses pembelajaran ketika Ibu Vivi menggunakan media pembelajaran. Betul. Ibu Vivi juga saya lihat Ibu memutarkan lagu ya kemarin. Iya. Oke, itu lagunya berkaitan dengan materi yang Iya, kebetulan chapter 8 di pembelajaran saya bahasa Inggris kelas 10 itu materi terakhirnya adalah mempelajari tentang lirik lagu yang bertemakan friendship and caring. Jadi friendship itu persahabatan, caring itu kepedulian. Kebetulan lagunya dari Bruno Mars, judulnya Count on Me. Oh iya, jadi saya lihat memang siswa sangat antusias. Kalau saya bertanya Ibu Vivi, apakah Ibu Vivi sering menggunakan media atau mungkin baru kemarin karena saya melaksanakan observasi? Oh iya, dalam setiap bab atau setiap chapter itu kan ada materi yang sebenarnya tidak perlu untuk listening. Jadi kalau tidak perlu untuk listening, saya tidak menggunakan media seperti speaker aktif gitu. Tapi kapan ada materi yang memang membutuhkan watching video atau listening music atau listening conversation,
baru saya menggunakan media. Itu tadi adalah kendala yang Ibu Vivi alami ketika siswa memang suaranya lebih besar dibanding dengan Ibu Vivi. Kira-kira untuk menghadapi atau memberikan solusi terkait kendala yang Ibu Vivi alami itu seperti apa? Saya mengembalikan fokus siswa menggunakan SPG seperti itu. Jadi kembali ke menggunakan SPG-nya Bu Vivi. Selanjutnya untuk area pengembangan ini, kira-kira kapan Ibu Vivi mulai merencanakan pembelajaran yang kayak yang kemarin kan menggunakan media, ada tidak rancangan yang lain yang Ibu Vivi akan gunakan dalam proses pembelajaran agar siswa fokus itu lebih baik dan lebih tertarik, apalagi dengan pembelajaran yang Ibu Vivi ajarkan, yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Iya, jadi mungkin kedepannya saya pun akan mencoba metode yang di luar kelas begitu, karena selama ini saya belum pernah mencoba untuk membawa siswa out of class begitu, tidak pernah saya bawa keluar kelas. Jadi mungkin kedepannya saya akan membawa siswa berjalan-jalan keluar. Kebetulan cocok juga dengan materi di chapter 6 itu mempelajari things around us. Jadi benda-benda, hewan, dan nama-nama tumbuhan di sekitar kita. Jadi kalau misalnya nanti situasi dan kondisinya mendukung, saya bawa anak-anak untuk keluar untuk mempelajari nama-nama benda seperti itu. Saya kira mereka akan lebih tertarik dibanding pembelajaran yang ada di dalam kelas. Benar sekali. Jadi setelah tadi saya mendengar rencana ini ke depannya, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya ajukan, kira-kira siapa yang menjadi sumber inspirasi Ibu Vivi dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajarannya itu Ibu Vivi inginkan tidak melulu di dalam kelas, tidak melulu menggunakan paket. Siapa inspirasi terbesar yang Ibu Vivi bisa kemukakan dalam tahapan diskusi kita hari ini? Sebenarnya kalau sumber inspirasi banyak ya, karena tidak dipungkiri juga kan kita tergabung juga dalam komunitas-komunitas guru. Kemudian saya juga mengikuti diklat-diklat di YouTube. Ya, baru-baru ini saya juga ikut kelas digital di YouTube juga. Di situ ada banyak sekali yang bisa saya ambil dan bisa saya tukar begitu. Jadi salah satu yang tadi sudah saya sampaikan itu, saya membawa siswa keluar itu mungkin memang saya terinspirasi juga dari yang kemarin saya dibahas. Oh iya, luar biasa. Jadi yang menjadi inspirasi adalah kegiatan-kegiatan yang Ibu Vivi lihat sendiri dalam komunitas yang Ibu Vivi menjadi salah satu anggota di dalamnya. Kemudian harapan, kira-kira apa harapan Ibu Vivi setelah kita melaksanakan proses diskusi ini? Ada tidak yang ingin Ibu Vivi paparkan untuk harapannya? Harapan saya ke depan siswa kita itu tidak hanya mampu bersaing dalam akademik saja, tapi mereka juga mampu menghadapi era digital yang memang luar biasa canggihnya. Saat ini beda dengan zaman kita sekolah. Pada saat itu kan memang elektronik dan digital itu masih terbatas ya. Tapi kalau sekarang saya menginginkan mereka itu paham dan tidak gaptek. Jadi era digital ini memang memberikan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya bisa saya lihat dari proses pembelajaran yang Ibu Vivi laksanakan kemarin, di mana Ibu Vivi memang menggunakan media pembelajaran elektronik, dan itulah dampak negatifnya. Bisa kita ketahui bersama bahwa siswa cenderung menggunakan HP misalnya ke arah-arah yang lebih negatif. Iya, benar sekali. Jadi Ibu Vivi, mungkin percakapan kita saya akan akhiri, dan salah satu kebahagiaan tersendiri saya rasakan karena saya bisa mampu menjadi rekan sejawat Ibu Vivi dalam proses coaching, di mana kita telah melaksanakan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan hari ini kita menutupnya dengan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu Rahma. Satu kebanggaan juga saya dilibatkan dalam Ibu Vivi akan bergabung di CGP angkatan selanjutnya, Ibu. Insyaallah. Iya, kebetulan sudah mendaftar di CGP 8 Ibu, tapi belum. Insyaallah angkatan 10. Amin. Insyaallah. Ya. Amin. Kita akhiri Bu Vivi ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah.